Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat pengasuh dan ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang terhormat dosen pembimbing tugas akhir saya Bapak Abu Yazid Adnan Kutni beserta Ibu Mafrotul Hamdiyah MPD. Yang terhormat kedua orang tua saya Bapak Syafi'i dan Ibu Faizah. Perkenalkan, nama saya Ivina Nurlaili dari program studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tadris Umum. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul efektivitas penggunaan metode simulation based learning terhadap pembelajaran menulis teks negosiasi siswa kelas 10 MA Mirqatul Ulum Banyuanyar. Metode pembelajaran menjadi hal yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuannya ialah untuk mengatasi keterbatasan dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik, menghubungkan teori dengan praktik, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik. Pembelajaran konvensional dianggap membosankan oleh peserta didik, sehingga motivasi belajar menjadi rendah. Selain itu, banyak mata pelajaran yang memerlukan pemahaman mendalam tentang teori serta keterampilan. Kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan suatu dunia komunikasi tersendiri yang melibatkan guru dan peserta didik untuk saling bertukar pikiran dan mengembangkan ide. Pembelajaran yang terlalu berorientasi pada buku teks seringkali gagal menciptakan konteks yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Oleh karena itu, metode pembelajaran berbasis pengalaman seperti metode simulation based learning menjadi semakin penting. Simulation based learning berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura. Bersumber dari Kamus Bahasa Inggris Indonesia, dijelaskan bahwa simulate merupakan pekerjaan tiruan atau meniru. Metode ini dapat diartikan sebagai metode penyajian pengalaman belajar menggunakan suasana tiruan untuk menguasai tentang konsep, prinsip, ataupun keahlian tertentu. Jadi, metode simulation based learning ini merupakan peniruan ataupun perbuatan yang bersifat meniru suatu peristiwa seolah-olah seperti peristiwa yang sesungguhnya. Kushairi mengatakan bahwa bahan pembelajaran dapat diangkat dari kehidupan sosial, nilai-nilai sosial maupun masalah-masalah sosial. Hal ini juga dikemukakan oleh Ikhwan bahwa metode simulation based learning ini memungkinkan peserta didik untuk berlatih mengenai keterampilan, membuat keputusan, dan mengalami konsekuensi dari tindakan mereka tanpa risiko nyata. Tingkat keberhasilan metode simulation based learning dalam pembelajaran keterampilan menulis dapat diidentifikasi melalui 4 aspek. Yang pertama yaitu evaluasi terhadap kualitas tulisan peserta didik sebelum dan sesudah penerapan metode. Kemudian yang kedua yaitu pengamatan terhadap antusiasme dan keterlibatan siswa selama proses pembelajaran. Ketiga, penilaian terhadap rasa percaya diri siswa dalam menulis yang diukur melalui kemandirian dalam menyelesaikan tugas. Yang keempat yaitu terciptanya interaksi antar peserta didik dan sesama siswa. Lingkungan belajar yang kolaboratif dan interaktif mencerminkan keberhasilan metode simulation based learning. Untuk mengukur efektivitas atau tingkat keberhasilan metode simulation based learning dalam pembelajaran menulis ini sangat penting. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa metode ini benar-benar memberikan dampak positif terhadap kemampuan menulis peserta didik. Keterampilan menulis dalam pembelajaran bahasa Indonesia ditempatkan pada tatanan tinggi dalam proses pemerolehan bahasa. Hal ini juga menimbulkan keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa yang dianggap sulit. Keterampilan menulis juga dapat dikatakan sebagai karakteristik bagi orang yang terpelajar maupun bangsa terpelajar. Menulis juga bisa dijabarkan sebagai kegiatan komunikasi secara tertulis dalam mengantarkan satu pesan kepada pihak lain dan pihak lain menjadi penerima pesan yang diinformasikan. Teks negosiasi ialah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda.
Salah satu kendala utama dalam pembelajaran menulis adalah rendahnya keterlibatan siswa dalam memahami konteks. Melalui metode simulation based learning, siswa dapat merasakan negosiasi secara langsung sebelum menuangkannya ke dalam teks tertulis. Hal ini bukan hanya untuk meningkatkan keterampilan menulis, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metode pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam aspek keterampilan menulis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas penggunaan metode simulation based learning terhadap pembelajaran menulis teks negosiasi siswa kelas 10 MA Mirqatul Ulum. Melalui metode simulation based learning, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi guru untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih inovatif dan berbasis pengalaman. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan korelasional. Penelitian korelasional ialah penelitian yang mencari kesimpulan dengan mengolah data dari hubungan tali temali atau saling ketergantungan antara dua variabel atau lebih. Hal ini dalam penelitian korelasional ini ialah tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan korelasional antara dua variabel atau lebih. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ialah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai satu atau lebih variabel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 10 MA Mirqatul Ulum Banyuanyar yang terdiri atas satu kelas dengan jumlah 30 peserta didik. Populasi merupakan banyaknya keseluruhan objek atau subjek pada suatu wilayah yang memiliki kualitas tertentu sebagai data untuk dilakukan sebuah penelitian. Ukuran populasi dapat bervariasi, mulai dari kelompok kecil seperti jumlah peserta didik di sekolah hingga kelompok besar seperti seluruh penduduk di suatu negara. Tujuan pemilihan populasi adalah untuk menentukan ruang lingkup penelitian. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 10 MA Mirqatul Ulum Banyuanyar. Demikianlah presentasi proposal ini. Saya berharap dapat menerima masukan dan saran dari Bapak atau Ibu untuk perbaikan proposal ini. Akhir kata, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.